Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali channel Vira Bahasa melanjutkan pembahasan soal-soal bahasa Indonesia untuk ujian akhir madrasah bagian ketiga. Semoga dengan penjelasan ini bisa membantu kalian berlatih mengerjakan pembelajaran bahasa Indonesia dan mendapatkan nilai yang maksimal. Kita akan bahas satu persatu soal-soal dalam bahasa Indonesia. Soal yang pertama yaitu tentang teks dalam sebuah novel. Di sini kita harus menemukan amanat yang ada dalam kutipan novel di dalam tersebut. Maka kita harus melihat dulu pesan apa yang disampaikan oleh pengarang untuk pembaca dengan mengetahui amanatnya. Maka setelah kita membahas tentang ini semuanya, membaca dengan teliti dan cermat, maka kita akan menemukan pesan yang disampaikan pengarang terhadap pembaca, yaitu tolonglah orang lain yang sedang tertimpa kemalangan. Di mana letaknya? Di sini akan kita temukan bahwa saling tolong menolong adalah sudah menjadi kewajiban bagi kita semua. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu tentang penulisan daftar pustaka yang benar. Ada beberapa kalimat daftar pustaka yang ada pada kutipan di sini. Nah, kita harus tahu mana yang paling tepat dengan memperhatikan adanya tanda baca yang ada di dalam daftar pustaka tersebut. Maka, sesuai dengan kriteria penulisan daftar pustaka yang tepat, kita harus mengetahui daftar pustaka tersusun di arti pengarang, tahun terbit, judul buku ditulis miring, kemudian kota terbit dan penerbit, dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, kebetulan juga di kalimat daftar pustaka nomor 3 dan nomor 4 itu ada yang tidak sesuai dengan kriteria, maka yang paling tepat adalah yang A. Soal berikutnya yaitu tentang penulisan judul karangan ilmiah. Berkaitan dengan karangan ilmiah, maka kita harus mengetahui KBBI dan POEBI yang harus kita pegang untuk menemukan jawaban judul penulisan karya ilmiah yang tepat adalah penulisan huruf kapital dalam KBBI, terutama pada judul karya tulis ilmiah, semua kapital kecuali kata depan dan kata penghubung, atau semua di awal kata menggunakan huruf kapital kecuali kata depan dan kata penghubung. Nah, kata penghubung dan kata depan yang ada di sini ada pada kalimat 1 dan 3. Kata penghubung dan kata depan ditulis dengan huruf kecil. Soal berikutnya yaitu tentang penulisan alamat surat. Alamat surat berarti diletakkan di depan surat ya, bukan di dalam, sehingga harus menggunakan kata kepada. Kita lihat yang mana dari pilihan penulisan alamat yang paling benar. Ternyata karena ada kata kepada, maka alamat surat harus sesuai dengan penulisan POEBI dan KBBI-nya, sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Perhatikan tanda bacanya juga harus mengikuti POEBI. Soal berikutnya tentang teks proposal. Di sini dimunculkan beberapa kutipan tentang latar belakang sebuah proposal. Tentu dari latar belakang ini kita akan menemukan tujuan dari penulisan teks proposal tersebut. Maka berdasarkan kutipannya di sini tentang seni budaya, seni bentuk tarian dari Sabang sampai Merauke, kita gabungkan bahwa tujuan dari teks proposal ini yaitu memasyarakatkan tari daerah. Soal berikutnya masih tentang teks proposal, kita harus membaca dengan cermat dan kita akan bandingkan proposal 1 dan proposal 2 yang memiliki persamaan dalam hal apa. Ternyata persamaan dari kedua teks proposal tersebut yaitu membahas tentang dampak penyalahgunaan media sosial di masyarakat. Soal berikutnya yaitu ada tema karya tulis, pentingnya gizi bagi kecerdasan balita.
Kira-kira dari tema itu, bagaimana kalimat latar belakang yang sesuai dengan tema tersebut? Sesuai dengan tema yang dipilih, yaitu pentingnya gizi kecerdasan balita, tentu berkaitan dengan gizi, balita, dan kaum ibu. Sehingga latar belakang yang tepat untuk tema karya tulis tersebut yaitu B. Gizi sangat penting bagi kecerdasan balita. Soal berikutnya masih tentang teks karya tulis ilmiah. Ada bagian dari kata pengantar sebuah karya tulis ilmiah berupa pembuka, isi, dan penutup. Nah, untuk kalimat saran yang tepat pada kata pengantar karya tulis ada pada bagian penutup. Nah, kalimat yang tepat untuk kalimat saran yaitu kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis harapkan demi kesempurnaan karya tulis ini. Meskipun option A, B, D, E itu sama-sama tentang harapan penulis tentang adanya saran dan kritik. Tapi yang paling tepat di sini adalah yang paling C. Soal berikutnya yaitu tentang teks kutipan puisi dari puisinya Toto Sudarto Bachtiar, Gadis Peminta-Minta. Maka yang dicari di sini adalah makna dari lambang diksi bulan merah jambu adalah pemaknaan dalam sebuah puisi berkaitan dengan diksi yang dipilih oleh penyair. Kita harus tahu apa makna dari lambang bulan merah jambu. Nah, bulan merah jambu di sini bermakna tentang kasih tanpa pamrih, kasih yang tulus, tapi bukan cinta yang tulus. Berbeda ya, antara cinta dan kasih itu sangat berbeda. Nah, yang tepat di sini untuk pemaknaan dari bulan merah jambu pada puisi Gadis Peminta-Minta yaitu kasih tanpa pamrih. Soal terakhir dari bagian ini yaitu tentang kata baku dari aerobik, stres, dan sistematik. Untuk menjawab ini kalian harus paham dengan KBBI sehingga akan menemukan jawaban yang paling tepat untuk kata-kata yang tidak baku dalam paragraf tersebut, yaitu yang tepat adalah aerobik, stres, dan sistematis. Terima kasih, penjelasan kali ini sudah selesai. Jangan lupa subscribe channel Vira Bahasa. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.